Yang mewarisi bumi ini adalah hanya hamba-hamba yang soleh. Mewarisi maknanya yang diberi oleh Allah kelayaan di dalam melestarikannya, kelayaan di dalam menghuni dengan layak. Sebab ada manusia yang menghuni dengan cara tidak layak, membuat kerusakan di muka bumi. Tentu kerusakan ini maknanya lahir dan batin. Wal ard di sini ada dimaknai oleh para ahli tafsir. Ard ini ada yang ard maknanya surga. Setelah diganti semesta ini, diganti kemudian menjadi bumi yang putih, kemudian padang mahsyar. Setelah itu manusia berjalan menuju surga. Dan itu yang dimaksud ard. Ard, makanya kalau kita mendengar berita ard di dalam Al-Quran, bisa saja ard ini, bisa saja ard surga. Nah, kalau surga tentu maknanya sangat mudah dan jelas difahami, bahwasanya surga itu yang berhak menghuni surga adalah hanya orang-orang yang soleh, yang baik di hadapan Allah, orang-orang yang beriman. Tapi jika dimaknai ard ini adalah bumi yang kita pijak ini, ternyata di sana ada orang-orang yang tidak beriman, diberi kesempatan untuk melestarikan bumi dengan lebih hebat, lebih bagus, dan tidak buat kerusakan. Ada orang yang tidak beriman, ternyata mereka ngerti melestarikan hutan, melestarikan bumi, mengerti tidak boleh membuat kerusakan dan sebagainya, sehingga mereka melestarikan semesta ini. Kalau yang buat kerusakan di atas bumi, ya tidak masuk di dalam ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ternyata mereka tidak beriman, tapi dia punya fungsi melestarikan semesta? Dia tidak senang dengan adanya pencemaran-pencemaran, kerusakan-kerusakan. Bahkan kalau kita lihat di hari ini, di negeri-negeri yang tidak beriman, itu kalau punya sungai, dijaga betul sungainya, bahkan seolah-olah bisa diminum airnya. Sampai dasar sungainya terlihat. Mereka menjaga udara. Bahkan kita melihat suatu ketika kita kunjung ke tempat-tempat tersebut, yang namanya manusia ini betul-betul diamankan dari hal-hal yang membahayakan mereka, karena manusia penghuni semesta, penghuni bumi ini. Sehingga ada penggusuran rumah untuk dipindah, bukan dihancurkan, hanya gara-gara rumah-rumah tersebut berada di tempat-tempat yang kurang aman. Misalnya di bawah sutet-sutet. Kita ngelihat mau dibawa kemana rumah itu. Katanya akan dipindah, karena di sini dianggap tidak layak dihuni manusia. Yang membahayakan itu. Kemudian semuanya diatur dengan rapi. Lalu bagaimana? Mereka itu kan juga melestarikan semesta. Menjadikan semesta baik. Tanaman-tanaman indah. Bahkan suatu ketika kita melewati, naik kereta begitu, kok seperti karpet dihampar di sawah. Ternyata itu bunga-bunga. Bunga-bunga di sepanjang hamparan luas yang sangat indah. Kemudian di pojok berikutnya ada sapi-sapi perah yang dilepas. Nah, ini adalah mereka bukan orang yang beriman. Lalu bagaimana makna kok mereka bisa yarithul ard, bisa mewarisi bumi, menjadi pelestari bumi ini? Maka para ahli tafsir tidak berbeda tentang Al-Quran. As-solihun ini adalah orang yang punya kelayaan di dalam melestarikan. Kalau kita bicara bahwa kita maknai bahwasanya al-ard ini adalah bumi, maka yang bisa melestarikan bumi adalah orang-orang yang Allah pilih, yang mereka soleh, punya kelayaan di dalam melestarikan. Bukan urusan iman tidak iman. Kalau urusan bumi yang kita pijak saat ini. Tapi jika dimaknai adalah surga, hanya soleh, punya amal baik dan punya keimanan. Jadi tidak bertentangan. Kalau dimaknai ard ini adalah bumi yang kita bijak saat ini, maka yang bisa melestarikan adalah orang yang punya ilmunya. Punya ilmu melestarikan sungai, punya ilmu melestarikan pohon-pohonan, punya ilmu yang bisa menjaga kebersihan udara, menghindar dari polusi dan sebagainya. Hal yang membahayakan ke manusia, ini ada. Manusia, mereka tidak beriman. Lalu kita, makanya
Kita sebagai seorang mukmin muslim seharusnya lebih berhak untuk mempunyai gelar pelestari semesta tadi, as-solihuna fil ardi, di bumi ini, atau solihuna di surga nanti. Jangan hanya kita itu orang muslim, jatah kita bukan dunia. Memang disebutkan bukan bagianmu di surga, tapi bukanmu dunia, bagianmu adalah surga nanti akhirat. Memang orang beriman seperti itu, tapi bukan berarti kita harus lalai urusan dunia. Urusan dunia nggak boleh, urusan dunia kita harus jaga kestabilan, keserasian, keseimbangan. Nah, ini akan tapi kita tidak peduli. Nabi mengajarkan kepada kita tentang kebersihan, kesehatan, dan dihadirkan oleh baginda ilmu-ilmu semacam itu, yang tidak lain adalah untuk melestarikan semesta dan penghuni-penghuninya, yaitu bangsa manusia. Jadi ada di dalam Islam, cuman kita kurang menjalankannya. Kita hanya pandai berbangga Islam adalah indah, tapi kita malu dengan orang di luar Islam tentang kebersihan, tentang kerapian dan seterusnya. Kita perlu belajar. Lalu mereka kenapa seperti itu? Ya, mereka berhak menjadi soleh, punya kelayaan di dalam melestarikan, dengan kesadaran akan lingkungan, kesadaran akan kesehatan dan seterusnya. Cambuk bagi kita, pelajaran bagi kita. Kita hanya jangan hanya pandai berbangga saja bahwasanya oh Islam segala-galanya ada. Memang kita di saat kita bicara tentang agama Islam itu, kita ini tidak lebih seperti seorang ibu-ibu atau sebuah keluarga atau seorang ibu lah yang kaya raya, dia diberi rumah yang megah dengan perlengkapan yang sangat canggih, semuanya serba pakai pencet tombol segala macam, mulai dari alat masaknya, mulai kamar mandinya, mulai semuanya serba canggih. Dan dia bisa berbangga kemana-mana kalau rumahku istimewa, rumahku hebat, rumahku semuanya serba canggih. Cuman dia tidak mengerti cara menggunakan kompornya, sehingga dia mau bikin nasi goreng pun pinjam kompor tetangga. Dia mau buang air pun bingung, nggak ngerti apa yang dipencet. Dia harus pergi rumah tetangga pinjam toilet umum. Ini gambaran seorang muslim hari ini hanya panggil berbangga, oh Islam ini, tapi tidak bisa kita menerapkan Islam, sehingga kita mengambil agama lain, peradaban lain kita masukkan di dalam diri kita. Ini kan pandai berbangga, oh hanya Islam segala-galanya. Kita perlu fahami, kita perlu terapkan. Masa mau buang air saja pinjam toilet tetangga, kayak toilet umum? Kenapa ditanya, Bu, kenapa tidak dipakai toiletnya? Nggak bisa mencet, salah tombol. Kenapa tidak bisa masak di situ? Terlalu canggih kompor saya. Ya nggak ada gunanya. Biarpun kompor canggih segala macam, tapi tidak. Inilah gayanya umat Islam itu adalah pandai berbangga, tapi tidak menyadari bahwasanya bangga itu disertai dengan bagaimana kita menggunakannya, menerapkannya, menjalankannya di dalam kehidupan kita. Sehingga di negeri yang tidak beriman, kita melihat bagaimana rapinya orang. Ngantri, budaya ngantri mereka. Budaya ngantri. Nggak ada main serobot di jalan raya. Kalau lampu merah ya lampu merah beneran. Coba Pak Haji pakai kopiah putih, lampu merah, sudah jalan berhenti, pasti nyebrang dia. Loh, ini apa adab? Mana tata krama? Ini bahkan urusan hanya polisi saja, urusan adab dengan manusia. Selagi peraturan dibuat untuk kemaslahatan manusia, kita wajib patuh. Alasannya mau hadir pengajian, biarpun mau berangkat umroh, tetap saja kita harus menjaga peraturan untuk kelestarian semesta ini. Kita hanya pandai berbangga. Ya itu tadi. Berbangga dengan rumah kita yang hebat, rumah mewah, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Nggak bisa nyalain AC, tetap panasan di dalamnya. Tidak bisa menggunakannya. Ibaratnya semacam itu. Di dalam Islam lengkap dengan segala sesuatu yang menjadikan kita semakin istimewa. Cuman karena kebodohan kita dengan yang ada di dalam Islam, kita hanya pandai berbangga. Jujur Anda kalau pergi ke kemana, ke Eropa sana, bagaimana keadaan di sana? Gak usah jauh-jauh negeri tetangga, pergi ke negeri tetangga yang tidak beriman, atau mungkin ke Singapura, mungkin ke Hong Kong, mungkin kemana. Bagaimana ketertiban mereka, kerapian mereka, urusan dunia. Jangan sok kita hanya bicara yang penting kan akhirat. Oh tidak begitu. Akhirat ya terpenting, tapi hidup di dunia ini adalah urusan kita dengan sesama manusia. Bukankah Allah, Nabi Muhammad mengajarkan kita baik-baik dengan manusia? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yukrim jarah. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangga. Artinya apa? Selokanmu jangan rusak tetangga juga. Pancurahan airmu jangan rusak tetangga juga. Parkir mobilmu yang enak jangan ganggu tetangga juga, dan seterusnya. Ini kan cara hidup yang indah. Jangan buang sampah sembarangan. Itu kamu buang sampah di tempatmu, tapi ngalirnya kemana? Nah inilah
Islam mengajarkan keindahan. Maka di sini kalau kita katakan al-ard ini adalah bumi yang kita pijak ini, tentu as-solihun di situ maknanya adalah orang-orang punya kelayakan di dalam melestarikannya. Karena di dunia bukan urusan iman tidak iman. Maka siapapun yang menjaga bumi ini maka dirinya akan aman, kehidupannya akan aman. Menjaga bumi ini dengan bermacam-macam. Ada masalah lingkungannya, dia akan nyaman. Cara hidupnya, dia akan nyaman. Karena dia melestarikan semesta. Tidak ada polusi di dalamnya, tidak ada pencemaran air, tidak ada kecelakaan, karena semuanya rapi. Maka dialah orang yang layak melestarikan bumi ini. Kalau bicara tentang al-ard adalah surga, ya orang beriman. Hanya sengaja kami hadirkan semacam ini. Kadang orang Islam tuh sok congkak, yang penting kan surga. Oh tidak, bukankah Nabi mengajari kita baik-baik? Mau pergi ke masjid saja dianjurkan, sholat Jumat dianjurkan mandi biar wangi kok. Jangan tentang orang Islam, yang penting surga, kecut nggak apa-apa. Bau apa? Ya nggak begitu dong. Islam aja khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau mau melakukan satu amal ibadah ke masjid, hendaknya kita menjaga pakaian kita dan dandan kita yang bagus. Seperti itu. Dan masih banyak pendidikan-pendidikan yang sebetulnya sifatnya dunia dan bisa dilakukan oleh orang lain. Bedanya motivasi. Itu yang harus kita fahamkan. Kita berbuat, orang tidak beriman berbuat. Kita mengerjakan di bumi untuk kemanusiaan, mereka buat untuk kemanusiaan. Cuma bedanya mereka adalah masalah basa-basi sosial. Tapi kita karena Allah, mesti yang motivasi karena Allah lebih dahsyat lagi. Atau kita basa-basi sosial sudah enggak, motivasi kepada Allah enggak, makanya tidak kita lakukan semuanya. Baik. Ini adalah, dan ini diajarkan dari nabi ke nabi. Semua para nabi diberitahu bahwasanya itulah pelestari semesta ini adalah orang-orang yang layak untuk melestarikannya. Sehingga jangan berkata, oh kenapa? Mungkin ada yang berkata, orang Islam kok ketinggal ya, orang kafir maju. Jangan berhujah, memang jatah kita adalah akhirat. Oh enggak, Anda enggak maju. Imam Ghazali itu kalau hidup di hari ini sepertinya dunia media, dunia informasi dikuasai sama beliau. Karena dahsyatnya informasi yang disampaikan Imam Ghazali dengan buku-bukunya menguasai Imam Ghazali dengan kecerdasannya. Nah ini, kita ini hanya gampang-gampang nyerah, sok punya surga, yang penting kan akhirat. Bukan begitu, kita hidup bersama manusia. Apa yang kita lakukan? Kebaikan kepada manusia adalah nilai akhirat bagi orang beriman. Bahkan dikatakan paling dicintainya kita oleh Allah adalah orang yang punya manfaat anfa'um linnas. Al-khalqu kulluhum ya'alullah. Kita semua adalah hamba Allah. Ahabuhum ilallah, yang paling cintai oleh Allah, yang paling bermanfaat dalam banyak hal. Ini harus jadi pemikiran kita setiap saat yang harus kita rasakan. Jangan hanya pandai berbangga. Permasalahan kita selalu gampang berbangga. Bangga itu harus, tapi bangga dari hati yang sesungguhnya. Kalau kita bangga dengan hati yang sesungguhnya, bukan hanya kebiar, punya pamer, maka kita dengan kebanggaan hati yang tidak lain adalah makna keimanan, maka iman itu ada hubungannya dengan melestarikan semesta. Fal yukrim jarah, fal yukrim dhaifah, an-nadhafah, dan seterusnya. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa urusan dunia.